Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Motovlog Warawiri. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Hari ini kita khususnya pemain goret ya dapat info atau kabar yang kurang enak buat kita ya. Ya, setelah kemarin selama berminggu-minggu Gojek mengotak-atik ataupun merubah sistemnya dari layanan GoFood, hari ini giliran kita para pemain goret yang siap-siap ya. Siap-siap servernya di otak-atik atau sistemnya, ataupun kalau bahasa Gojek ada program terbaru ya. Apa itu program terbaru dari Gojek? Yaitu program Goret Nego. Goret Nego udah kayak beli cabai di pasar pakai nego-nego. Oke, jadi hari ini ya ada info dari teman-teman, sudah rame ya, ada di grup WhatsApp, ada di Facebook, Instagram ataupun di Google juga udah banyak infonya ya kalau Gojek mau meluncurkan program Goret Nego. Ya, untuk teman-teman yang main goret kayak saya ini, dengar info ini mungkin ketar-ketir juga ya, was-was ya. Perasaan kita jalanin akhir-akhir ini tarif goret itu buat kita, menurut kita, asumsi kita sebagai driver itu sudah sangat murah ya. Sangat murah itu sudah yang tarif netnya atau tarif bersihnya ya, setelah terpotong biaya layanan, PPN ataupun ini itunya dari buat ke Gojek ya, kita terima bersihnya itu menurut kita itu udah sangat murah ataupun sangat rendah ya. Nah, ini ada lagi rencana dari Gojek meluncurkan Goret Nego. Ya, untuk saat ini saya nggak akan mengkritik ataupun komentar banyak ya, karena kita juga belum tahu gimana kepastiannya, gimana sistem kerjanya, gimana aktualnya, udah deal atau belum, saya pribadi juga belum tahu ya. Dan juga saya juga jarang banget namanya ikut kopdar online gitu ya, buang-buang waktu. Oke, saya mau bahas secara garis besarnya ya, ataupun secara umumnya ya, yang saya alamin ketika saya pernah nyobain aplikasi InDriver. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya kalau sistem nego ini ada di aplikasi InDriver ya. Oke, jadi yang saya jalanin kemarin ketika nyobain InDriver itu, ketika ada orderan masuk, nah di tampilan layar kita driver itu ada beberapa pilihan argo ya. Misalkan ambil aja lah jarak terpendek mungkin 3 kilo ya. Jadi gambarannya di argo under 3 atau 4 kilo itu ada tarif 12.000, ada 10.000, ada 11.000 ya. Kita harus nentuin penawaran dari kita dulu. Udah gitu, setelah penawaran dari kita baru dah customer milih lagi. Mungkin ada, kita juga belum tahu ya Gojek menerapkan sistemnya seperti InDriver atau mungkin Gojek punya sistem sendiri. Kalau di InDriver kemarin kan, biarpun kita milih ngasih penawaran harga, tetap customernya juga milih yang termurah. Udah gitu ada juga milih drivernya, ribet ya pokoknya ya. Milih driver itu yang customer
iseng ataupun ya ABG itu mungkin dia milih yang drivernya mungkin masih muda atau mungkin cakep atau mungkin yang motornya keren, kayak gitu kayaknya nggak fair banget ya buat kita ya, apalagi yang kita yang benar-benar nyari nafkah di online ini ya. Jadi terlepas nanti Gojek bikin sistemnya gimana, saya pribadi kalaupun ada sistem seperti itu kayaknya agak kurang setuju ya. Soalnya kalau nyampe sistem seperti itu kayaknya pengaruhnya mungkin banyak banget ke server yang saat ini sedang diterapin di Gojek ya, termasuk sistem apa ya, gacor enggaknya ya. Jadi repot juga nih, misalkan ada orderan masuk ke kita ngasih penawaran harga, sedangkan si penumpang customer ataupun pelanggan nggak cocok sama harga yang kita kasih, akhirnya terjadi pembatalan order ataupun, nah itu juga belum tahu nanti itu masuknya pembatalan order atau mengabaikan order atau ngelewatin order, kita juga nggak tahu ya. Dan kalaupun itu terjadi juga nanti bingung juga, kalaupun gagal booking ataupun nggak deal itu nanti masuknya apakah ngurangin dari nilai penyelesaian kita ataupun nilai penerimaan kita juga belum tahu ya. Ya mudah-mudahan sebelum sistem itu dilaksanakan, mudah-mudahan dari IT ataupun server sono mungkin ya harusnya mempelajari jauh ke situnya ya. Ya mungkin kalau dilihat dari secara garis besarnya mungkin tujuan Gojek juga baik ya buat perusahaan ya, seperti untuk memancing para pelanggan baru biar menggunakan Gojek ya, dan juga untuk persaingan antar perusahaan ya. Ya kita tahu sendiri ya, sekarang ini banyak banget saingan Gojek ya, termasuk InDriver, Maxim, itu yang dari GoRednya ya, belum yang lain seperti Shopee Food, Lalamove, banyak ya. Jadi ya secara garis besarnya buat perusahaan sih mungkin itu baik ya, tapi buat kita sebagai driver mungkin ya, karena kita juga belum tahu sistemnya gimana, mungkin dengan adanya sistem itu yang mungkin sangat merugikan kita sebagai driver ya. Lagi-lagi driver yang harus dikorbanin buat memberikan pelayanan customer dengan harga yang lebih murah, yang seharusnya pakai voucher ataupun subsidi dari Gojek ini. Dengan adanya sistem nego ini kan berarti driver lagi yang kena imbasnya, kita yang harus mendapatkan tarif murah dengan sesuai kemauan si customer ini. Jadi ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Kayaknya repot banget kalau sampai kejadian ya dengan adanya sistem GoRed Nego ini. Jadi untuk teman-teman yang masih emang niat nyari nafkah di sini di Gojek ya harus benar-benar survive ya kedepannya. Kayaknya kedepannya Gojek semakin kesini malah semakin kesono ya. Dari yang bonus dihilangin lah, ada GoFood goceng lah, sekarang giliran kita tim pemain GoRed nih, karena mainan juga dari kantor ya. Bukan mainan sih, tapi perubahan sistem. Ya sebenarnya kalau dilihat akhir-akhir ini emang jumlah orderan GoRed emang turunnya drastis ya, karena saingan-saingan kita juga kayaknya gencar banget ngelakuin promo ya. Kayak aplikasi Maxim itu kan dia sering banget kampanye ya. Kampanye. Kalau dulu kan
keliling-keliling kota sambil sebar-sebar brosur ya, promosi lah. Jadi mungkin ya kalau kita lihat di lapangan untuk penumpang-penumpang sekelas anak-anak sekolah ABG itu udah banyak ya yang pindah ke Maxim ataupun InDriver ya. Karena ya kita tahu sendiri ya, untuk saat ini driver-driver InDriver ataupun Maxim itu kebanyakan driver-driver muda yang motornya juga masih bagus-bagus, keren-keren, alhamdulillah. Jadi kalau untuk anak-anak sekolah itu mungkin banyak yang kesana dan juga tarifnya udah pasti lebih murah dibanding kita ya. Aduh, minum dulu, ngopi dulu kita. Tapi tadi saya sempat buka-buka di grup Facebook juga, di grup Pamer Nusantara yang mungkin teman-teman ada yang mengikuti juga. Di situ masih ada driver yang tetap optimis. Bagus sih, optimis itu bagus ya. Jadi dia masih tetap optimis sehari dapat kupek walaupun diterapin sistem nego itu tadi. Ya mudah-mudahan kalaupun itu terjadi, ya bisa aja sih Gojek dengan adanya sistem itu mungkin ada insentif lagi lah, mungkin ada kompensasi lagi buat driver lah. Semoga aja. Tapi mustahil kayaknya. Jadi seperti itu dulu teman-teman ya. Di video kali ini saya hanya sekedar menginformasikan saja, belum terlalu banyak komen ataupun kritik ya, karena sistem itu juga belum semua ya, maksudnya yang kopdar itu hanya baru beberapa wilayah saja, belum semua merata ya, jadi masih 50-50 ya kemungkinan, tapi kemungkinan besar sih mungkin terjadi, soalnya kayak media-media online yang besar-besar yang udah punya nama pun udah mengabarkan itu ya, kalau Gojek akan meluncurkan program Go Ride Nego itu. Ya mungkin sampai di sini ya, sampai di sini dulu video saya kali ini. Ya untuk teman-teman yang punya pendapat ataupun kritik ataupun saran boleh ya komen di kolom komentar ya. Tapi harus dengan bahasa yang sopan gitu kan, biar nggak kena UU ITE. Bisa tulis di kolom komentar gimana komentar teman-teman dengan adanya sistem seperti ini. Ya mudah-mudahan orang-orang kantor Gojek ataupun apa ya, cepu-cepunya mungkin baca-baca di status para youtuber Gojek ini, mungkin bisa jadi masukan buat ke kantor ini. Oh ya, tak lupa untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, tak lupa untuk mengingatkan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan info-info terbaru dari Gojek dan juga sharing-sharing seputar orderan Gojek dengan saya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.